Selamat pagi warga pendengar saya. Band yang kita tunggu-tunggu telah hadir di radio kita. Mari kita sambut. Bang, Bang Wan di mana? Pengen ku sekolah, tak perlu ke kota, cukup di sini saja. Nyawa cuma satu, kepengennya sehat, fasilitasnya ada. Harga beras naik, harus keloncongan, semoga bisa makan. Gajiku pas-pasan, gak punya tabungan, semoga bisa mapan. Amin saja dulu, amin bareng Anies Muhaimin. Pemimpin lamanya, asingkan fotona, Indonesia berkah. Amin aja dulu. Pengen nonton konser di lapangan desa, gak usah ke Jakarta. Koruptor dihukum tanpa ada diskon, biar gak bebas hedon. Gratis, petani sejahtera, sembako turun harga. Tua atau muda, semua bahagia, amin pemimpinnya. Amin saja dulu, amin bareng Anies Muhaimin. Pemimpin lamanya, asingkan fotona, Indonesia berkah. Amin aja dulu. Amin, 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 amin. Suara yang betul-betul keras suaranya. Betul ya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, semua yang hadir di sini, para pejuang-pejuang demokrasi. Tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Dalam arti yang sesungguhnya. Jadi kita berkumpul bukan sekedar mendeklarasikan soal dukungan, tapi meneguhkan posisi bahwa kami selalu hadir setiap Indonesia berada di persimpangan jalan, karena kami ingin menentukan Indonesia menuju negara yang benar-benar merdeka. Yang saya hormati Kang Saiful Huda, mana Kang Saiful tadi udah ke depan. Terima kasih. Yang saya hormati juga Presidium Change Indonesia, Mas Eko Arif Nugraha. Mana Mas Eko? Kemudian ini disebut banyak nama. Saya sebut beberapa ya. Komandan Relawan Airianto Asa, ya. Presidium Kang Didin Rosidin, para petani semua dari Rega. Saya hormati Kang Asep Suherman. Mana Kang Asep? Oh, ada di belakang ya. Ya, memantau rupanya Kang ya. Dan saya hormati Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali, Kang Saan juga, dan semua saja. Teman-teman sekalian, mau membacakan pledoi yang namanya Indonesia Menggugat. Pada saat itu dia mengatakan,
bahwa kita menginginkan agar petani-petani, orang-orang yang penghasilannya hanya 60 perak rupiah tidak dipajaki yang sama dengan orang-orang Belanda yang penghasilannya 9.000 rupiah. Tidak dengan bom, kami bukan datang dengan senjata, kami datang dengan kepercayaan rakyat, karena itu kekuatannya lebih besar daripada bom apapun yang pernah diciptakan. Kami datang saja. Mereka mengatakan persis, Anda kalau lihat catatannya, Soekarno mengatakan kami berdiri di sini karena kami ingin perubahan. Itu diungkapkan 18 Agustus 1930. Hari ini kita berkumpul kembali di sini. Tanggalnya 8 Oktober 2023. Dan kita ingin menggunakan gedung yang sama. Dan ternyata perjuangan itu harus kita perbesar, memberikan ruang untuk kebebasan berkonstitusi, kebebasan untuk berbicara. Karena ternyata gedung yang di zaman Belanda pun bisa dipakai, hari ini tidak bisa kita gunakan. Apa artinya? Artinya kita harus lebih teguh bahwa kebebasan berbicara, kesetaraan kesempatan harus dikembalikan di negeri ini. Kita tidak cukup hanya berbicara tentang pangan yang selama ini kita bicarakan, kesempatan sekolah, perlakuan yang sama terkait tanah, itu semua agenda utama kita. Kesempatan belajar, kesempatan untuk lapangan pekerjaan, kesempatan untuk bisa mendapat pelayanan kesehatan, itu semua harus diperjuangkan. Tapi di atas itu semua, kesempatan untuk mengutarakan pendapat, kesempatan untuk berekspresi harus kita perjuangkan. Dan itu adalah perjuangan yang berkelanjutan. Yang berkumpul di sini adalah teman-teman aktivis. Teman-teman aktivis ini semua, beri tepuk tangan dong buat para aktivis di sini. Mereka memiliki rekam jejak bukan sebagai penonton dari Republik ini. Mereka punya rekam jejak sebagai penggerak. Mereka memiliki kecintaan pada Republik ini. Karena itu ketika Republik ini ada masalah, dia merasa harus ikut menyelesaikan masalah. Orang yang tidak merasa memiliki, pasti tidak mau menyelesaikan masalah. Tapi kalau merasa memiliki, pasti dia mau menyelesaikan masalah. Bila di rumah kita ada atap bocor, kita segera perbaiki. Kenapa? Karena ini rumah kita. Tapi kalau rumah tetangga kita yang atapnya bocor, kita tidak perbaiki. Karena itu bukan rumah kita. Republik ini adalah rumah kita, dan kita harus perbaiki sama-sama. Dan para aktivis ini orang-orang yang punya rekam jejak untuk selalu terlibat memperbaiki Republik ini. Jadi ketika kita berjuang sama-sama, kita ingat di era-era itu kita berhadapan dengan kekuasaan, memperjuangkan demokrasi. Supaya apa? Supaya negeri ini tidak dikuasai oleh sekelompok orang saja. Supaya manfaat dari seluruh kekayaan yang dimiliki negeri ini dirasakan oleh semua. Dan supaya setiap orang di negeri ini punya kesempatan yang sama. Itulah esensi mengapa kita menginginkan demokrasi. Dan gerakan itu kemudian sukses. Dalam perjalanannya mulai ada tantangan, ada naik turun. Dan sekarang para aktivis turun tangan kembali untuk mengingatkan kita harus memastikan Indonesia berkeadilan. Jadi insya Allah titipan amanat ini akan kita emban dengan sebaik-baiknya. Tapi perjuangan ini harus kita kerjakan sama-sama. Setuju? Karena tidak mungkin dikerjakan sendirian. Kita harus mengikhtiarkan sama-sama bahwa perubahan ini kita kerjakan lewat cara yang konstitusional, melalui pemilu dan pilpres. Kita bertarung seperti dulu mengikhtiarkan. Pemilu dari dulu ada, bedanya dulu hasilnya udah tahu sebelum pemilunya. Betul tidak? Nah, kalau sekarang insya Allah kita jaga dan kita sama-sama awasi supaya pemilu besok benar-benar jujur, benar-benar rahasia, betul? Dan adil. Insya Allah itu yang kita ikhtiarkan sama-sama. Buat teman-teman di Change Indonesia, mari kita berjuang bersama-sama. Mari kita tuntaskan yang sudah kita mulai. Dan insya Allah keberhasilan diantarkan kepada kita. Amin. Dan jadikan apa yang kita alami di tempat ini sebagai bekal bahwa
PR kita masih besar. Bahkan di kota sebesar Bandung saja masih sanggup untuk dilakukan pelarangan-pelarangan. Betul? Nah, ke depan kita ingin ini semua tidak ada. Dan itu komitmen kita. Indonesia yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Teman-teman semua, terima kasih. Insya Allah kita jalan terus sama-sama. Dan saatnya, seperti kaos tadi, saatnya perubahan. Dan kami berdua, saya, Gus Imin, seperti juga teman-teman yang lain, sejak mulai dulu aktif dalam kegiatan pergerakan. Sekarang kami berdua mendapatkan amanat yang besar. Mudah-mudahan tidak menjadi amanat yang berat. Amanatnya besar tapi ringan di bawahnya. Dan buat teman-teman semua, saudara kita yang saat ini aktif menjadi penyedia pangan untuk kita-kita semua, kita berikan tepuk tangan sebagai tanda terima kasih. Mereka lah yang berpeluh dan setiap kristal keringatnya insya Allah jadi catatan pahalanya. Dan setiap butir nasi yang kita terima insya Allah jadi pelipat pahala mereka. Mereka yang bekerja di ujung menyiapkan pangan bagi kita. Dan kita yang berada di perkotaan merasakan harga yang mahal. Tapi harga mahal itu uang yang tidak sampai ke petani. Petani jual gabahnya harganya murah. Terancam pula tanahnya lepas. Betul tidak? Ini yang kita harus ubah sama-sama. Insya Allah amanat itu akan kita bawa dan kita perjuangkan. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Terima kasih. Dan karena waktu kita harus bergerak lagi, izinkan saya supaya bisa menyapa lebih banyak lagi masyarakat di Bandung dan masyarakat di seluruh Indonesia. Saya titip pada semua, jangkau warga semua, jangkau semua kelompok. Walaupun hari ini berbeda pandangan, sampaikan kita ingin Indonesia yang lebih adil. Siapa yang tidak mau Indonesia yang lebih adil? Kita semua mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.